Mungkin Indonesia lah negara yang paling ditakuti Singapura jika bergabung dengan BRIC. BRIC sendiri akronim dari sebutan dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan, di mana BRIC merupakan kekuatan ekonomi yang dibangun oleh 5 negara tadi. Sementara Indonesia termasuk Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga telah menjadi mitra penting bagi BRIC. Namun, teman-teman, pada awal Januari 2025 tadi, Indonesia sudah dinyatakan sebagai anggota penuh BRIC. BRIC sendiri merupakan kekuatan ekonomi baru dengan geng yang sekarang terdapat 10 negara. Selain 5 negara ditambah lagi Indonesia, Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Dan inilah sebabnya kenapa Singapura sangat ketar-ketir dengan adanya BRIC, apalagi masuknya Indonesia. Sementara Malaysia juga sudah lama atau sudah dahulu menjadi mitra dan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota penuh dari BRIC. BRICS ini banyak dianggap sebagai sebuah kelompok yang akan melawan kekuatan Barat. Ini pendapat. Akan tetapi BRICS sendiri dalam pernyataan dalam kepemimpinan mereka bahwa BRICS tidak akan menyaingi dominasi Barat. Namun faktanya BRICS berencana atau diwacanakan untuk membuat mata uang sendiri. Artinya di sini ada de-dolarisasi. Lah, kaitannya dengan kecemasan Singapura kenapa? Terutama cemasnya Singapura terhadap Indonesia. Negara kota yang tak seluas atau lebih kurang luasnya dari Jakarta, Indonesia ini adalah negara kota yang sejak abad ke-19, sejak berpisah dengan Federasi Malaysia, terdapat 3 negara yang menguasai Selat Malaka, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dan di sini ternyata antara 25 sampai 30% arus perdagangan dunia yang melewati selat ini. Untuk mempersingkat jalur mulai dari kawasan barat ke timur. Dan disinilah terjadinya arus tersibuk atau selat tersibuk nomor 2 di dunia setelah Shanghai, China, yaitu Selat Malaka. Sejak Singapura berpisah dengan Federasi Malaysia, Singapura benar-benar memanfaatkan selat tersibuk ini, antara lain melakukan operator dari beberapa transit kapal, bahkan menjadi jantung penting untuk mengalirkan urat nadi perekonomian yang mengalir masuk ke kas negara Singapura. Dia juga memanfaatkan bahan-bahan mentah, di antaranya minyak bumi, menjadi komoditas yang diolah sehingga menjadi bahan masak atau menjadi ekspor penting bagi Singapura. Maka mulailah menggeliat perekonomian Singapura menjadi hal yang sangat signifikan. Dia cukup terdepan dengan industri elektronik, juga sedikit permesinan, pariwisata, dan jasa. Beberapa bank juga menjadi komoditas jasa dari Singapura. Apalagi dia punya badan usaha milik negara namanya Temasek yang begitu banyak merangsek berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Nah, kenapa Singapura ada rasa takut atau cemas masuknya Indonesia? Meskipun Malaysia selama ini dianggap negara lebih maju dari Indonesia, tetapi tidak signifikan pemanfaatan dari Malaysia untuk menguasai dari Selat Malaka tersebut, dan hanya Singapura lah pemain penting dan pemain utama di Selat Malaka tersebut.
Barangkali karena luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi tidak begitu terfokus terhadap penguasaan dan pengelolaan atau pemanfaatan dari Selat Malaka tersebut. Selain itu, adanya berbagai persoalan-persoalan internal di dalam negeri. Nah, kekhawatiran tersebut nyata, teman-teman. Bagaimana mungkin seandainya Indonesia memanfaatkan dengan baik BRICS ini untuk membantu infrastruktur Indonesia, memanfaatkan jalur lintas tersibuk tersebut di Selat Malaka. Bisa saja karena pasar dan populasi dari BRICS hampir menguasai separuh dunia, teman-teman. Apalagi market-marketnya dari anggota-anggota BRICS sangat besar, dan sangat mungkin BRICS tertarik untuk meminta Indonesia atau membantu Indonesia membangun kekuatan di Selat Malaka. Keunggulan Indonesia secara geografis tidak bisa dipungkiri. Indonesia juga selain memiliki kemampuan tersebut, Indonesia memiliki komoditas penting yang banyak, antara lain seperti minyak sawit yang kebetulan sempat diblokir oleh kawasan Eropa, dan nikel yang juga tidak diberikan kesempatan kepada pihak-pihak Eropa dengan bebas mengambil nikel Indonesia, akan tetapi akan dimanfaatkan dahulu hilirisasinya. Dan teman-teman, BRICS sendiri sebetulnya sangat selektif untuk menerima anggota, apalagi anggota penuh, teman-teman. Bagaimana posisi Singapura sendiri? Seperti kita ketahui, satunya negara di Asia Tenggara yang dinyatakan oleh Presiden Putin atau Presiden Rusia sebagai musuh Rusia hanya Singapura, teman-teman. Sedangkan Indonesia, meskipun Indonesia tidak begitu ngotot, berapa kali Indonesia menyatakan kami pikir-pikir dulu untuk menjadi anggota, bahkan sebelum adanya konferensi di Johannesburg, Indonesia sebetulnya sudah diterima, tetapi Indonesia masih mikir-mikir karena posisi Indonesia dalam konstitusinya bahwa kita adalah negara non-blok atau melakukan hubungan dengan negara lain secara bebas tanpa tekanan dan mandiri, teman-teman. Untuk kembali ke Singapura sendiri, sebetulnya Indonesia memiliki Pulau Batam atau pesisir-pesisir di bagian Pulau Sumatera dan beberapa kawasan-kawasan di Kepulauan Riau. Sebetulnya itu sudah banyak untuk mencukupi bagaimana pelabuhan-pelabuhan yang bisa dimanfaatkan. Meskipun perkembangan Batam cukup signifikan dalam beberapa dekade ini, tetapi masih kalah bersaing dengan Singapura, teman-teman. Seandainya Indonesia benar-benar memanfaatkan ini, mari kita lihat negara Singapura yang saya bilang tadi kira-kira lebih dan kurang seperti luasnya Jakarta. Dan mereka membuat pelabuhan luar biasa dengan luasnya, dengan kemampuan funding ekonomi yang luar biasa, membuat Singapura banyak mengeluarkan investasi untuk membuat pelabuhan-pelabuhan tersebut, teman-teman. Laut direklamasi dan ya namanya ditimbun dan sebagainya, itu tidak mudah dan mengeluarkan kos yang cukup tinggi. Siapa atau kekuatan mana yang berada di belakang Singapura? Sementara Indonesia, kita banyak daratan-daratan dan bibir-bibir pantai, sehingga kos kita tidak begitu tinggi, setinggi bagaimana Singapura sendiri melakukan reklamasi. Siapa
kekuatan yang terkuat di belakang Singapura? Kita bisa tebak sendiri. Nah, ini jika Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, maka bisa dipastikan akan membuat jantungnya Singapura bergetar atau berdegup kencang, sehingga nadi-nadi ekonomi mereka bisa sedikit terganggu. Cina saja melakukan impor BBM itu dari 70%, 60%-nya melewati Selat Malaka. Jadi betapa pentingnya, sedangkan Cina sendiri adalah pendirinya BRIC. Pendirinya BRIC yang notabene tidak begitu mesra atau saingan berat dari Amerika Serikat, di mana Singapura juga merupakan kekuatan penting atau proksi penting bagi Amerika. Dan Selat Malaka sendiri sebetulnya semenanjung ini memiliki panjang sekitar 900 km. Namun Selat Malaka yang melewati antara Singapura dan Pulau Batam dan sebagainya ini hanya memiliki lebar 1,5 mil. Bayangkan betapa mudahnya memantau kapal-kapal lewat dan memudahkan mereka untuk mampir ke pelabuhan-pelabuhannya. Demikian juga impor dari Jepang, teman-teman. Impor BBM dari Jepang itu lebih dari separuhnya melewati Selat Malaka juga. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka ini bagi Singapura. Dan teman-teman, penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak-pihak Singapura cukup banyak ke Pulau Batam. Nah, ini menjadi catatan penting bagi Singapura, di mana Indonesia akan menjadi pesaing yang kuat bagi Singapura. Lebih-lebih nanti jika BRIC mengeluarkan mata uang beneran, mata uang sebagai nilai tukar, bagaimana perasaan si dolar Amerika yang sudah sejak lama mendominasi perekonomian. Sedangkan ini dianggap dedolarisasi, ada yang menganggap dedolarisasi. Artinya akan adanya gerusan-gerusan bagi dolar, terutama bagi anggota BRIC yang memiliki kelebihan daripada negara G7 atau G7. Dan ini jika Indonesia dapat memanfaatkan dengan baik, maka masyarakat kita Indonesia mudah-mudahan akan sama-sama menikmati daripada keanggotaan BRIC tersebut. Kita harus yakin bahwa Indonesia bisa memanfaatkan Selat Malaka bahkan jauh melampaui Singapura.